Pernah nggak sih kalian melihat ada istilah TKB 90 ketika kalian membuka aplikasi pinjaman online atau saat mengajukan aplikasi pinjaman online? Biasanya ini tertera di pojok-pojok atas aplikasi pinjol. Nah, apa sih maksudnya TKB 90 itu? TKB 90 adalah semacam kayak tolak ukur atau indikator di mana itu menggambarkan tingkat keberhasilan aplikasi pinjaman online itu dalam hal menyelesaikan hutang piutang dari nasabahnya ya dalam kurun waktu 90 hari. Jadi 90 di TKB 90 itu maksudnya adalah 90 hari. Nah, ini menjadi sebuah tolak ukur seberapa banyak sih orang-orang yang gagal bayar dan tidak bisa membayar lebih dari 90 hari. Ya, ini merupakan landasan dasar di mana kalau misalnya banyak orang yang galbay di atas 90 hari, maka tentu saja itu akan menjadi salah satu kunci atau indikator yang harusnya ini menjadi evaluasi yang cukup lumayan ketat. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok banyak yang galbay dan lain sebagainya? Nah, di CNBC Indonesia kemarin memunculkan laporan TKB 90 dari aplikasi pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Sehingga dari sini kita bisa tahu nih, ini masih baru ya, masih Februari 2023 kemarin. Jadi ini kita bisa menjadikan acuan. Dan konsen saya di sini adalah aplikasi-aplikasi yang di bawah 80%, berarti kan ini ada sesuatu yang agak aneh ya. Apakah cenderung akan menuju kebangkrutan atau tidak? Ini menjadi indikator yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, teman-teman bisa lihat laporan ini. Ini saya kumpulkan dan saya summary-kan ya, teman-teman. Dari beberapa aplikasi pinjol yang ada, itu ada 6 aplikasi pinjol ini yang dimana kurang dari 80%. Ya, bahkan ada yang 33%, yaitu fintech ini ya. Dari aplikasi ini 33%, artinya dalam 100 orang yang pernah pinjam di fintech, itu cuma 30-an orang loh yang bisa berhasil mengembalikan atau membayar pinjamannya kurang dari 90 hari. Artinya galbainya itu nggak lama-lama, mungkin ada yang galbay cuma 2 bulan, beres. Nah, yang galbay lebih dari 3 bulan itu banyak banget dan bahkan sampai 70%, hampir 70% tersendiri ya, karena yang berhasil di sini cuma 33%. Terus kemudian ada diikuti Trust IQ, ada 70% juga, ini masih ya tergolong gede juga karena ya 80% ke bawah itu termasuk parah banget. Terus kemudian ada Tanifan, ini juga 36%, ini hampir sama kayak fintech tadi. Lalu ada iGrow, Danafix, dan juga Samir, semuanya di bawah 80%. Nah, buat kalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, pasti kalian akan senang mendengarnya. Kenapa? Kalian tentu pasti akan berharap bahwa ini akan segera bangkrut dan utang kalian akan dianggap lunas. Tapi sebenarnya ya belum tentu. Tapi ya kita nggak tahu lah ya. Siapa tahu tiba-tiba ujung-ujung pinjol ini dapat investasi atau investor yang gede banget sehingga bisa terus beroperasi, atau ada evaluasi yang signifikan yang mereka lakukan, mereka bisa melewati 80% ke atas. Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi menurut saya pinjol akan semakin sulit, pinjol juga akan semakin berat untuk bisa berkembang lagi, apalagi di era 2023 ini. Banyak isu resesi, banyak orang yang mulai berhemat, banyak orang yang sudah mulai tahu apa itu resiko pinjol, banyak juga orang yang sudah galbay pinjol. Tentunya orang-orang tersebut akan males lagi untuk mengajukan pinjaman online di berbagai platform atau aplikasi pinjaman online lainnya. Ya harapan kita memang itu sih, Indonesia bebas pinjol, Indonesia bisa lepas dari jeratan hutang pinjol, dan masyarakat Indonesia yang terbebani saat ini oleh aplikasi pinjol bisa segera bebas dan bisa segera hidup mulai lebih tenang lagi. Karena kita tahu lah ya, banyak cara-cara penagihan pinjol di Indonesia ini sangat-sangat meresahkan untuk orang-orang yang memang awam dalam hal seperti ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Semoga ini bisa memberikan kalian informasi bahwa ternyata pinjol di Indonesia nggak semuanya baik-baik aja loh. Banyak juga yang memiliki potensi untuk tutup lebih cepat, untuk bangkrut lebih cepat, itu banyak juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.